Sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Sejarah perjuangan dan peperangan juga pernah mewarnai kehidupan negeri besar yang tenang ini. Zaman kolonial atau penjajahan menjadi cerita buruk yang sempat menghilangkan suasana damai negeri besar. Alat-alat peperangan seperti yang tersisa, yaitu meriam besi ini, sengaja dibeli dan didatangkan oleh raja negeri besar ketika itu. Alat perang digunakan untuk memperkuat pertahanan dari serangan kolonial yang juga ingin menguasai wilayah negeri besar. Tidak hanya meriam, sebenarnya masih banyak peninggalan-peninggalan perang bernilai sejarah tinggi. Peninggalan si Tuan Purba itu di sini ya Pak ya? Peninggalan beliau ini cukup banyak di sini. Senjata-senjata yang digunakan warga negeri besar saat zaman peperangan melawan kolonial memang tidak tersisa banyak. Konon pernah ada baju besi untuk perang, namun kini tidak satupun warga yang tahu rimbanya. Pedang dan tombak merupakan senjata pusaka yang tersisa. Pusaka-pusaka tersebut kini disimpan dan dirawat oleh keturunan salah satu penyebar Islam, negeri besar Tuan Purba Si Matahari. Jadi silakan Mas. Boleh duduk Pak? Permisi ya Pak? Ya silakan. Jadi ini yang saya ceritakan tadi peninggalan dari almarhum Tuan Purba tadi. Ya, jadi peralatan-peralatan perang bahkan ada. Ini ya Pak ya? Iya, ini tongkat beliau nih. Tongkatnya? Iya, tongkatnya main-main ini dari rotan kalau nggak salah ini. Cerita unik dan agak mistis menjadi bagian dari sejarah yang menyertai keberadaan benda-benda pusaka milik pendiri negeri besar. Kekuatan yang tidak terlihat menjadi salah satu unsur yang dipercayai oleh warga. Kekuatan tersebut menjadi simpul penguat keutuhan wilayah. Nah, ini jarang sekali dibuka ini. Nggak boleh ya? Iya, enggak apa-apa. Asal jangan kuntau di sini. Oh iya Pak. Ini tongkat peninggalan Tuan Purba. Ya. Tongkatnya aja hampir setinggi badan Panji, berarti orangnya tinggi banget. Ya, makanya namanya negeri besar. Negeri besar ya Pak ya? Jadi konon katanya besar-besar nih besar orang. ya orangnya ya? Iya. Selain tongkat, Nah, ternyata ada terus juga ada juga beliau ini kan nggak ngerokok ya? Enggak Iya. pakai Ngorok Iya. ya. Nah, jadi daun sirih itu ini untuk galu-galu. nah, Oh iya Pak. ya kan nyiri. Ini berapa lama umurnya Pak? Benda-benda ini Pak? Iya. Oh iya, Iya. alat ini. Ya, untuk menghancurkan gading ini. Oh gading, Iya. gading gajah ya? Ya. Sayang sekali memang, pusaka yang tersisa hanya sebagian kecil saja. Padahal keberadaan senjata-senjata peninggalan perang para pendiri negeri besar memiliki nilai sejarah sangat tinggi. Ini periuk ya Pak? Periuk ini Untuk masak nasi? Iya, untuk masak nasi. Iya. Berapa rumah bisa cukup ini? Luar biasa nggak? Iya. Bisa dipenuhi orang berapa rumah makan Iya. dengan satu periuk ini Iya. ya Pak ya? Iya. Ini apa Pak? Jimat. Gimana itu? Dalamnya Iya. apa Pak? Ya, kita nggak bisa rahasia itu. dibuka ya? Itu isinya apa itu? Itu Hah? ini jimat kebol ini. Iya. Kebal di bacok Iya. ya. Ya. Kalau Nah, ini diyakini jimat kebal ya. Jadi kalau misalkan pakai jimat ini, itu bisa kebal tahan segala macam senjata. Ya, kayak debus gitu lah. Terus ya Pak ya. Jadi, Sampai sekarang masih Pak ini bisa jadi jimat. ya kalau mau dicoba boleh lah. Wah jangan Pak. Makasih banyak Pak. Terima kasih. Nah, itu Ini apa apa, ya? Pak? Untuk isi air untuk minum. sarah Bayangkan. Ini sangat unik pemirsa karena di Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan saya melihat orang yang asli orang Lampung, kebudayaannya asli kebudayaan sini dan masih mempertahankan pesan-pesan dari nenek moyang mereka itu hanya di sini ya Pak ya. Ya. Karena di tempat lain kan banyak kan pendatang ya Pak ya. Ya, ya. Makanya harus Ya. dijaga bener-bener ya Pak ya dikembangin Ya. seperti tadi. Ya, jadi memang Waikanan ini memang agak unik karena dia transmigrasinya begitu mendominasi. Dari 210 kampung itu 70% kampung itu kawasan transmigrasi. Orang Sehingga mana aja. ya, sehingga 30% mungkin ada 30-an kampung inilah yang kita akan jaga di Waikanan ini supaya dia tetap lestari. Baik budaya maupun ini
peninggalan sejarahnya. Sejarah seperti ini ya Pak ya. Ya. Dan nantinya bisa anak cucu kita kemudian Betul. tuh ya kadang-kadang masih bisa lihat ya Pak ya. Betul. Kita jaga. Wah, terima kasih banyak nih Pak. Saya udah diizinin Ya. buat lihat-lihat peninggalan-peninggalan ini Pak. Ya. Minum dulu, Pak. Ya. Oh iya, Minum. ayo. Ya, boleh. Ya. Boleh, Pak. Iya. Lihat, dia punya kepala yang sangat unik ya kepalanya itu, dan ini lihat kakinya juga merupakan kaki penggali Pak. Berada di pinggir daerah aliran Sungai Umpu, kompleks bangunan makam salah seorang pembuka agama Islam negeri besar, yaitu Tuan Purbasi Matahari, memiliki ciri dan cerita menarik yang hingga kini menjadi bagian dari kehidupan warga negeri besar. Tanah berpasir di area makam memang tampak berbeda dengan jenis tanah yang berada di sekitar makam. Oleh karena itulah, menurut cerita, areal makam Tuan Purba menjadi tempat pendaratan reptil seperti kura-kura hingga buaya. Cerita reptil di makam Tuan Purbasi Matahari membuat saya tertarik dan penasaran untuk mengunjunginya. Dan seperti biasa, makam ulama dan penyebar Islam negeri besar sudah dipenuhi pengunjung yang tak lain adalah warga yang saya temui di pesta pernikahan tadi. Memang sudah menjadi tradisi di sini. Setiap ada hajatan besar, warga selalu menyempatkan diri berdoa di makam moyang mereka. Kuramat makam Tuan Purba Tuha si Matahari. Nah, makam ini berkaitan dengan legenda kura-kura dan buaya. Nah, penasaran kan legenda seperti apa? Pak juga mau cari tahu. Untuk lebih tahu, kita harus bisa masuk ke sana. Tanya-tanya sama orang yang lebih tahu. Yuk. Assalamualaikum. Wah, kebetulan ada Pak Bustomi nih. Waduh, Mas Panji. Bapak, apa kabar? Makasih. Dalam rangka apa nih acara apa? Saya dalam rangka keliling-keliling Pak. Oh, iya, Pengen iya, iya, lihat-lihat iya. negeri besar Negeri ini, besar Pak. ya, Iya, Mas Panji betul. ya. Iya, Kebetulan iya, iya. banget ketemu sama tokoh-tokoh masyarakat juga di sini nih. Iya. Waduh. Ya, emang kebetulan hari ini kita ada acara juga di kampung. Oh iya, Pak. Ya, ada namanya Begawi ya. Begawi ya, Pak? Ya, biasanya setelah kita acara itu, karena kita juga datang, kita sekalian melihara. Nah, makanya di sini Kita nih. lihat ke dalam. Boleh. Sebelum berkeliling di areal sekitar makam untuk melihat langsung kebenaran cerita keberadaan reptil kura-kura dan buaya, ada baiknya saya mengikuti tradisi untuk berdoa di makam Tuan Purbasi Matahari. Lobang berukuran kepala orang dewasa di samping makam sudah ada sejak dulu. Lubang tersebut dipercaya oleh warga negeri besar sebagai pintu masuk reptil ke dalam makam. Kura-kura dan buaya oleh para tetua adat sering dilihat keluar masuk lubang makam Tuan Purba. Menurut cerita, kedua jenis reptil tersebut biasanya masuk ke dalam lubang sebelum bertelur di areal makam. Ke atas ya, Pak ya? Iya. Oh iya ya. Iya. Pak, Kura-kura. ini kayak jejak, Pak. Nah, iya Mas Panji. Ini ya betul Mas Panji. Iya. Lihat deh, Iya, ini ini. kayak jejak nih. Nih, Kura-kuranya. nih. Ini ada jejak bekas kaki ya, kuku. Iya. Banyak banget jejaknya tuh. Saya rasa sih ini jejak binatang nih, Pak. Kalau nggak biawak, ini pasti kura nih. Tapi gede kuranya. Iya biasanya kan dekat kali itu kalinya kan. Iya. Pak, bisa nggak ke bawah, Pak? Kita cari, Pak? boleh. Wah, saya penasaran nih. Pengen tahu kura-kura jenis apa gitu loh. Masalahnya jejaknya ada jejaknya tuh. Ayo, kita masuk ke bawah. ada. Pak, lewat sini, Pak. Boleh. Kita cari. Belakangan reptil yang masih sering terlihat bertelur di areal makam adalah si kura-kura. Satwa bertempurung keras di bagian punggungnya ini hidup di sepanjang aliran Sungai Umpu. Saat musim bertelur, ia akan mendarat di tanah berpasir di areal makam Tuan Purba. Iya, dari rawa biasanya dia dari kali ini kalau yang bekasnya ini. Oh, ini punya dia. Ya, ini punya. Ini dia. Ini. Ya Allah. Ini. Ah, ini.
Oh iya. Ini. Ya. Keberadaan kura-kura di depan saya ini menjadi bukti kebenaran cerita turun-temurun warga negeri besar tentang keberadaan dua jenis reptil yang sering bertelur di areal makam Tuan Purbasi Matahari. Namun untuk buaya yang populasinya sudah mulai berkurang di Sungai Umpu memang sangat jarang terlihat lagi. Ini emang udah lama Pak hidup di daerah sini Pak? Iya. Iya Pak ya? Dari zaman dulu. Yang satu ini adalah jenis kura-kura kaki gajah. Kura ini adalah kura darat yang hidup di Pulau Sumatera. Tubuhnya bisa sangat besar. Mungkin diameternya bisa sekitar setengah sampai 1 meter. Betul. Lihat, dia punya kepala yang sangat unik ya kepalanya itu. Dan ini lihat, kakinya juga merupakan kaki penggali Pak. Kalau misalkan Bapak tadi bilang itu sempat didobros atau digali sama kura-kura, saya percaya karena lihat kakinya ini tuh, dia ini bekas pasir tuh, bekas gali pasir Pak. Tuh, mungkin ini mau bertelur ya, dan dia muter-muter terus karena biasanya memang kebiasaan kura-kura di sini itu harus melewati dulu jalur itu. Tapi karena jalurnya sekarang udah ditutup, jadi dia bingung nih mau kemana, malah muter-muter aja di daerah sekitar sini ya Pak ya. Iya. Oh, mau megang Pak? Biasa takut ya Bapak ya? Gak apa-apa Pak, megang aja Pak. Ini kura-kura aman kok, nggak. Kok bisa ini aman sama kamu Pak Jini? Nggak apa-apa Pak. Karena kura-kura ini salah satu binatang yang jinak juga Pak. Kita lepasin lagi aja Pak ini Pak, biarin. Lepas aja. Oke ya kawan ya. Makasih. Alam yang indah dipadu dengan cerita legenda serta sejarah membalut kehidupan warga negeri besar Waikanan Lampung. Kokohnya pertalian saudara antar warga menjadi simpul pelengkap dan pemersatu yang sangat indah untuk dinikmati dan